Selama bertahun-tahun, Putin memerintah melalui keheningan dan ketakutan, mengubah informasi menjadi senjata yang hanya bisa ia gunakan sendiri. Dia dulu menentukan apa yang dilihat, didengar, dan dipercayai orang, tapi itu sudah berlalu. Sekarang dia menghadapi sesuatu yang tidak bisa dia tangkap, intimidasi, atau tutup. Sebuah kekuatan yang menyebar di seluruh Rusia lebih cepat daripada yang bisa dia sensor. Media sosial. Kremlin terus melancarkan perang lain terhadap para pengkritik di dalam negeri. Sudah sangat jelas bahwa orang Rusia sudah melihat internet sebagai ancaman. Jika Anda tidak diam, sekarang ada serangkaian aturan represif di Rusia untuk menghukum perbedaan pendapat. Di balik ilusi kendali, kekuatan politiknya runtuh. Obrolan terenkripsi, video bocor, dan postingan viral merusak sistem yang ia perkuat selama puluhan tahun. Di celah-celah itu, sesuatu yang berbahaya terjadi. Orang Rusia mulai saling melihat, berbicara, dan mempertanyakan. Itulah yang membuatnya sulit tidur dan mendorongnya mengambil keputusan ekstrim, sampai orang dalam pun menganggapnya kelewatan. Mari mulai dari akarnya. Untuk memahami seberapa dalam ketakutan Putin terhadap media sosial, kita perlu melihat ke dalam perang digital yang kini sedang berlangsung di seluruh Rusia. Putin tak pernah takut pada tank atau rudal. Dia rela mengorbankan pasukan di Ukraina tanpa ragu, melihat batalion hilang dalam lumpur dan api, tetap menyebutnya kemajuan di televisi. Yang dia takutkan adalah pikiran independen yang tumbuh tanpa izin. Angka membuktikannya. Sejak invasi besar pada Februari 2022, lebih dari 22.000 warga Rusia telah ditahan. Hanya karena menyampaikan pendapat yang tak disukai negara, bukan karena kekerasan. Hanya kata, unggahan, komentar, atau video yang dibagikan. Bagi dia, itu adalah pemberontakan. Tapi sekarang kata-kata bisa bepergian di dalam saku, tersembunyi di dalam ponsel yang muat di telapak tanganmu. Satu unggahan di platform yang tepat dapat menjangkau jutaan orang sebelum sensor sadar. Pada Januari 2020, satu Alexei Navalny yang baru selamat dari keracunan agen saraf, yang oleh Kremlin disebut keracunan makanan, merilis investigasi tentang Istana Laut Hitam Putin bernilai miliaran dolar. Video itu diunggah ke YouTube dan menyebar dengan cepat seperti embun beku di atas kaca. Dalam beberapa jam, saluran Telegram menampilkan peta protes, titik kumpul, dan pelacak polisi langsung. Menjelang akhir pekan, 110.000 orang berbaris di 125 kota dari Laut Baltik hingga Pantai Pasifik. Polisi mengayunkan pentungan, menembakkan granat kejut, dan menyeret remaja-remaja dengan menarik rambut mereka. Namun, setiap pemukulan direkam dari 10 sudut berbeda dan langsung dibagikan. Alih-alih menimbulkan ketakutan, video-video tersebut justru menciptakan solidaritas. Orang Rusia sadar mereka tak sendiri dalam rasa jijik. Nenek-nenek di Omsk tahu mahasiswa Saint Petersburg juga mengalami hal serupa. Rasa takut, senjata utama Kremlin, mulai berdampak dua arah. Telegram mengoordinasikan massa secara real time. WhatsApp menghubungkan lingkungan demi lingkungan, blok demi blok. Nenek-nenek yang belum pernah pakai ponsel pintar kini belajar melacak mobil polisi lewat obrolan keluarga dan memperingatkan sepupu mereka. 2 distrik jauhnya, polisi anti huru-hara berbelok ke Jalan Linen, sementara televisi pemerintah menyiarkan propaganda keras, memutar ulang klip agresi NATO dan kejayaan Rusia. Namun itu tidak bisa mengalahkan pesan yang berdengung di ponsel seseorang, melewati remote control, dan langsung masuk ke grup obrolan berjudul "Tetangga Melawan Kebohongan". Itu baru awal. Api menyala, media sosial jadi oksigen, 14 bulan dan banyak insiden kecil. Pada Maret 2022, klip buram dari Bucha, pinggiran Kiev, muncul di Rusia sebelum Kremlin memutarbalikkan ceritanya. Mayat-mayat ditemukan di jalan, tangan terikat di belakang, dan luka tembak di kepala bagian belakang. Beberapa dari mereka memakai sandal, seolah hanya keluar sebentar membeli roti lalu tak kembali. Moskow menyebutnya rekayasa, produksi Hollywood dengan darah palsu dan aktor krisis. Jutaan orang Rusia masih menonton dan membagikannya ke teman-teman hanya dengan satu emoji hati patah tanpa komentar. Untuk pertama kali sejak perang, kebohongan resmi terdengar hampa dan rapuh, seperti kayu lapis murahan berlapis emas. Para ibu yang dulu bersorak atas operasi militer khusus pada bulan Februari, kini menatap layar mereka dan bertanya mengapa anak-anak mereka harus mati demi menciptakan pemandangan seperti ini. Narasi sang pembebas berubah menjadi sesuatu yang lebih kelam dan jarak antara Putin dan rakyatnya semakin melebar. Namun ancamannya bukan hanya rekaman yang dibagikan,
tapi juga budaya di balik layar. Kremlin takut bukan hanya kekerasan terbongkar, tapi juga hilangnya rasa hormat. Seperti meme yang mengejek tinggi badan Putin, pemotretan tanpa baju, atau obsesinya dengan meja-meja panjang mungkin terlihat tidak berbahaya. Tetapi hal-hal itu perlahan-lahan meruntuhkan mitos yang telah ia bangun selama puluhan tahun. Gambar viral memperlihatkan Putin duduk di meja 20 kaki berhadapan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Gambar dengan keterangan tingkat jaga jarak sosial ala diktator telah dibagikan lebih dari 2 juta kali sebelum akhirnya diblokir pemerintah. Pemimpin yang memerintah dengan ketakutan tak bisa jadi bahan lelucon. Saat mitos tampak konyol, ketakutan berkurang, dan ejekan menyebar secepat retweet. Tak seperti peluru, anak muda Rusia sejak awal tak percaya mitos itu. Lebih dari 30 juta orang di bawah 30 tahun tak loyal pada berita malam Channel 1. Mereka dibesarkan di dunia maya, melewati televisi pemerintah seperti orang tua melewati iklan. Survei Levada Center 2024 menunjukkan 68% anak muda usia 18-24 tahun kini mendapat berita dari media sosial, bukan televisi. Mereka menonton rekaman drone barisan Rusia terbakar dekat Kharkiv, membaca investigasi yang memperkirakan ratusan ribu korban Rusia, dan melihat ibu-ibu di Dagestan memblokir jalan raya. Mereka ingin menghentikan wajib militer berikutnya. Mereka tahu 100 miliar rubel sementara pensiun di kampung halaman tetap beku bertahun-tahun. Setiap kali Kremlin menutup satu saluran Telegram, 10 saluran baru muncul di server Kazakhstan, Islandia, atau Estonia. Pemberontakan ini tak pernah dipersiapkan Putin, dan ia makin kehilangan kendali setiap ada notifikasi. Rusia bukan negara pertama yang mengalami pemberontakan digital seperti ini. Mungkin Putin ragu karena tahu hasil akhirnya. Contohnya, saat Arab Spring 2011 media sosial membantu menjatuhkan rezim dengan menghubungkan orang asing dan memperlihatkan kekerasan di Mesir. Sebuah posting Facebook soal aktivis Khalid Said yang dipukuli mengakhiri 30 tahun kekuasaan Hasni Mubotak di Tunisia. Sebagian besar pengunjuk rasa memakai media sosial untuk berorganisasi meski pemerintah berupaya memblokir berita. Di Hong Kong 2019, pengunjuk rasa memakai Telegram dan AirDrop untuk koordinasi. Tanpa pemimpin, hampir 2 juta orang memenuhi jalan, menghindari gas air mata dan penangkapan. Lalu Iran. Pada 2022, aplikasi terenkripsi membantu perempuan yang menentang hukum hijab. Video penembakan itu telah ditonton lebih dari 100 juta orang di dunia. Versi Rusia lebih tenang tapi tetap kuat. Telegram dan WhatsApp menjadi ruang semi-pribadi bagi jutaan orang Rusia untuk berbicara bebas, berbeda dengan di depan umum. Sudut digital ini licin, sulit diawasi, dan hampir mustahil ditutup tanpa risiko masalah lebih besar. Reaksi balik tak terduga dan tak terkendali oleh Kremlin membuat Putin marah. Dia tahu aplikasi-aplikasi ini efektif dan pernah melihatnya menjatuhkan orang di posisinya tapi tak bisa mencegahnya. Lalu Juni 2023 terjadi, dan apapun kepanikan yang sebelumnya dirasakan Putin menjadi 2 kali lipat. Yevgeny Prigozhin, panglima perang buatan Putin yang memberi makan diktator Afrika dan anak sekolah Rusia lewat perusahaan cateringnya, mengarahkan pasukan pribadinya ke Moskow. Dalam 24 jam yang sulit, negara itu menyaksikan peristiwa langsung di Telegram. Prigozhin mengunggah video dari kokpit, mengejek Menteri Pertahanan Shoigu sebagai badut berseragam, dan berjanji menghentikan kejahatan di Kementerian Pertahanan. Televisi pemerintah diam, hanya menayangkan ulang dokumenter alam saat ibu kota bersiap perang saudara dan Putin tampil di layar. Dengan suara marah, ia menyebutnya pengkhianatan dan tikaman dari belakang, namun kerusakan sudah terjadi. Jutaan orang menyadari kaisar bisa dilawan, bahwa pria dengan 25.000 tentara bayaran dan ponsel pintar dapat melumpuhkan negara. Pemberontakan runtuh sebelum makan siang, dan 2 bulan kemudian Prigozhin tewas dalam kecelakaan pesawat yang mencurigakan. Namun, rekamannya tetap abadi di dunia maya. Setiap kolom Wagner yang melaju tanpa hambatan di Rostov dipajang permanen di Museum Kerapuhan Kremlin. Putin belum pernah tampak selama ini, dan semua orang Rusia yang punya ponsel mengetahuinya. Penghinaan itu mempercepat segalanya, tekanan semakin kuat, dan paranoia semakin tajam. Paranoia itu tak bisa disembunyikan. Selama pemilihan daerah pada bulan September tahun ini, kontes-kontes ini seharusnya menjadi rutinitas, hanya formalitas untuk para pejabat setia di 34 wilayah. Alih-alih menunjukkan kendali, Kremlin justru tampak panik.
Pejabat pun tak percaya warga berbicara bebas, bahkan hanya akhir pekan. Ketakutan itu menyebabkan salah satu penindasan digital paling putus asa dalam ingatan baru-baru ini. Hal itu memengaruhi 50 juta pemilih. Dalam keheningan setelahnya, satu hal jelas. Putin dan pejabatnya sangat paranoid. Pada Oktober, terjadi hal aneh di seluruh Rusia. Di 34 wilayah orang menyadari masalah yang sama. Telegram tidak bisa dimuat, WhatsApp melambat begitu parah sehingga pesan-pesan hanya diam di sana, tidak terkirim seperti suara yang terperangkap dalam botol. Pejabat awalnya menyalahkan masalah teknis, seolah-olah setengah negara terkena kabel yang sama, namun tak ada yang percaya. Lembaga pengawas independen meneliti lebih dekat dan menemukan sesuatu yang sulit diabaikan. Gangguan itu terjadi di wilayah-wilayah yang baru saja mengadakan pemilu. Ini bukan kesalahan teknis, ini adalah pemadaman. Kremlin sengaja memutuskan sambungan, menggunakan kontrol internet tingkat dalam yang memakan biaya jutaan, tapi berhasil membungkam suara. Waktunya sudah sangat jelas. Pemadaman terjadi saat orang mulai membagikan pembaruan suara, laporan pengisian kotak suara di Kazan, intimidasi di Novosibirsk, dan rencana protes di obrolan grup. Kelompok oposisi yang berbulan-bulan berorganisasi kini terputus. Saluran Telegram dengan ratusan ribu pengikut tidak lagi berfungsi. Di Yekaterinburg, seorang aktivis melihat timnya hancur karena pesan gagal terkirim. Keretakan itu menyebabkan 200 penangkapan yang seharusnya bisa dihindari dan berdampak pada jurnalis. Mereka menggunakan obrolan terenkripsi untuk memverifikasi laporan relawan, membandingkan foto surat suara, dan memastikan tempat pemungutan suara kosong. Saat pemadaman, seluruh sistem runtuh. Hasil jajak pendapat menunjukkan kecurangan bisa memengaruhi 15% suara. Tanpa komunikasi, cerita ini tidak tersebar. Pemilih yang mencari bantuan karena antrean atau aktivitas mencurigakan tidak menemukan solusi. Beberapa orang berkendara berjam-jam hanya untuk mendapati tempat pemungutan suara tutup. Tujuannya menciptakan kebingungan dan pembatasan. Kremlin ingin menghentikan kebenaran agar tidak menyebar lebih cepat daripada bisa mereka tutupi, meski harus memutus hubungan keluarga dan menghancurkan harapan. Rusia pernah mematikan akses digital saat situasi politik tegang, namun kali ini berbeda. Itu dilakukan tergesa-gesa dan ceroboh. Dulu, Kremlin memakai propaganda dan miliaran dana untuk mempengaruhi opini publik lewat media negara. Kini mereka memutus semua koneksi. Di beberapa wilayah, pemadaman sampai 48 jam. Itu lebih bermakna dari siaran pers apapun. Pemerintah sadar masyarakat tak lagi menonton televisi pemerintah, justru saling mendengarkan, dan itu berbahaya. Namun, keheningan itu tak lama. Orang-orang mencari solusi. Unduhan VPN naik 300% dan Signal mendapat lebih dari 1 juta pengguna baru dari Rusia. Beberapa orang benar-benar offline, bertemu dan bertukar catatan di taman meski diawasi polisi. Cara ini membantu, tapi tak bisa memperbaiki segalanya. Pada akhir pemilu, pesannya sudah jelas. Kremlin tidak hanya takut pada protes di jalanan, tapi juga takut pada percakapan. Mereka tak mampu mengendalikan. Ketakutan membesar. Di balik pintu tertutup, rezim Putin mulai membangun sesuatu untuk mengatasi kekhawatiran ini. Itu adalah sistem yang dirancang untuk menarik jutaan orang ke dalam satu ruang digital, di mana negara bisa mengawasi segalanya. Sistem itu dijual sebagai alat untuk kenyamanan dan patriotisme, tapi tujuan sebenarnya adalah pengendalian. Setiap klik, pesan dan transaksi akan dipantau, dianalisis, lalu disimpan. Sistem ini punya nama. Max mungkin ada di penjara keamanan maksimum. Max adalah platform serba ada yang efisien, dibuat untuk memudahkan kehidupan modern Rusia. Aplikasi ini menawarkan kemudahan dengan menggabungkan pesan, pembayaran, layanan pemerintah, berita, dan media sosial dalam satu platform. Peluncurannya menargetkan 100 juta pengguna. Di permukaan, aplikasi ini terlihat rapi, desainnya mirip dengan platform yang sudah dikenal seperti VKontakte, tetapi kontennya sangat condong pada pesan-pesan yang disetujui negara. Namun, di balik antarmuka yang bersih itu, terdapat sesuatu yang jauh lebih kuat, yaitu mesin pengawasan yang dibangun untuk memantau segala sesuatu. Data yang terpusat berarti kendali yang terpusat. Setiap obrolan, setiap rubel yang dibelanjakan, setiap lokasi lokal yang terdeteksi, semuanya dimasukkan ke dalam sistem yang melacak warga secara waktu nyata. Data itu disimpan terpisah dan dicocokkan dengan basis data FSB. Beberapa sudah punya berkas lebih dari 10 juta orang. Hasilnya adalah jaring digital luas dan tak terlihat, mampu menangkap siapapun yang keluar jalur.
Tidak ada pengguna yang benar-benar aman. Pemerintah tidak membiarkan adopsi aplikasi ini tanpa kontrol. Pemerintah sangat mendorong penggunaan MAX, terutama di kalangan pegawai sektor publik, hingga lebih dari 2 juta pegawai negeri secara diam-diam ditekan untuk menginstal aplikasi tersebut. Yang mematuhi dijanjikan perpanjangan paspor lebih cepat dan bonus hingga 50.000 rubel. Mereka yang ragu-ragu menghadapi ancaman secara diam-diam, ketidakamanan pekerjaan, audit pajak, dan berbagai bentuk tekanan lainnya. Bagi banyak orang, menggunakan MAX sebenarnya bukanlah sebuah pilihan, itu adalah sebuah pertukaran. Privasi dikorbankan demi keamanan, dan di negara di mana perbedaan pendapat bisa berakibat penjara atau lebih buruk, keamanan biasanya menang. Namun, tidak semua yakin. Warga Rusia yang paham risiko pengawasan digital mulai memperingatkan keras. Anak muda, ahli teknologi, dan jurnalis independen melihat MAX secara apa adanya, berbeda dengan Telegram atau WhatsApp. MAX tidak hanya melacak apa yang kamu katakan, tapi juga kepada siapa kamu mengatakannya, kapan kamu mengatakannya, dan di mana kamu berada saat kamu mengatakannya. MAX memantau pembayaran, menandai aktivitas keuangan tidak biasa, dan membangun profil pengguna. Pada uji coba awal, sistem AI mampu memprediksi jumlah peserta protes dengan akurasi 85%. Itu luar biasa. Satu dokumen yang bocor bahkan mengungkapkan rencana untuk menghubungkan MAX dengan pengenalan wajah dari kamera jalanan, mengubah setiap ponsel menjadi alat pelacak. Walau sudah diperingatkan, aplikasi itu tetap menyebar cepat dan situasi makin memburuk. Mulai 1 September, pemerintah Rusia telah mewajibkan aplikasi MAX untuk dipasang sebelumnya di semua ponsel dan tablet yang dijual di Rusia. Dengan cara ini, tidak ada yang bisa lolos dari jangkauan atau jaringannya. Kremlin ingin orang-orang tidak hanya menggunakannya, tapi juga bergantung padanya untuk membayar tagihan, pajak, dan mengakses catatan medis. Setiap pembaruan membuat cengkeraman MAX makin kuat. Jadi tali kekang digital yang halus tapi tegas. Muncul cerita tentang pengguna ditahan usai kirim pesan mencurigakan. Keluarga-keluarga pun bisa tercerai-berai. Hidup orang-orang berubah akibat algoritma yang menandai seseorang sebagai ancaman. Sementara MAX berkembang, kekuatan lain telah bekerja di balik layar untuk memperketat kontrol lebih jauh lagi. Raskomnadzor, Badan Sensor Federal Rusia, telah memblokir lebih dari 500.000 situs web sejak 2012. Namun tahun ini, badan tersebut menjadi bagian dari kampanye yang lebih luas dan agresif untuk mendominasi ruang digital. Badan tersebut mulai memblokir situs web dengan kecepatan 1.000 per hari, platform media sosial diperlambat hingga hampir setara dengan kecepatan dial-up. Perusahaan yang menolak bekerja sama didenda besar seperti Meta dan Google yang harus membayar total 50 miliar rubel atau sekitar 615 juta. Lucunya, dendanya lebih kecil. Tahun lalu, pengadilan Rusia mendenda Google 2 zillion rubel, lebih besar dari produk domestik bruto dunia. Undang-undang Internet Berdaulat yang disahkan pada tahun 2019 dan sepenuhnya diaktifkan pada tahun 2024 memberikan kekuatan hukum kepada Raskomnadzor untuk mengisolasi Rusia dari internet global. Di beberapa daerah, pengujian menunjukkan 90%. Pesannya jelas, Kremlin bisa memutus akses kapan saja. Kenapa? Karena media sosial yang kurang efektif membuat Putin tidur lebih nyenyak di malam hari. Jadi, bersama-sama, MAX dan Raskomnadzor telah membentuk sistem kontrol yang mencekam. MAX menarik data langsung ke tangan negara. Dengan petabyte data mengalir ke server di Moskow, Raskomnadzor bekerja secara paralel, membungkam suara-suara sebelum mereka bisa menyebar. Mereka menghapus lebih dari 1 juta postingan tiap bulan, menargetkan perbedaan pendapat, dan membentuk persepsi publik dengan sangat presisi. Alat ini memantau oposisi, memungkinkan penggerebekan dini hari, pemadaman digital, dan manipulasi opini publik real time. Akibatnya, dampak ekonomi sangat parah. Bisnis yang mengandalkan platform global kehilangan hingga 20% pendapatan, inovasi melambat dan brain drain memburuk. Lebih dari 500.000 spesialis teknologi informasi pergi sejak 2022. Maksud saya, kamu tidak benar-benar bisa menjadi ahli teknologi informasi jika kamu tidak bisa mengakses, kamu tahu, informasi dan teknologi. Namun saat Kremlin memperketat cengkeraman, strateginya mulai jadi bumerang. Semakin mereka mencoba menahan kebenaran, semakin banyak orang yang menemukan cara untuk menyebarkannya.
saluran Telegram telah muncul kembali di server alternatif di Kazakhstan. Situs Cermin menyalin artikel terlarang Medusa dan menjangkau lebih dari 30 juta pembaca tiap bulan. Penggunaan VPN juga meningkat pesat. Bahkan di bawah ancaman kehilangan pekerjaan atau penangkapan, warga Rusia biasa tetap mempertaruhkan segalanya hanya untuk tetap terhubung, hanya untuk tetap bebas. Di luar Rusia, diaspora dan jurnalis independen berupaya memperkuat suara-suara yang ingin dihapus Kremlin. Lebih dari 1 juta pengungsi di Eropa dan Amerika Serikat mengelola saluran digital dengan 100 juta audiens. Mereka membagikan video kegagalan perang, seperti insiden Kursk 2025 saat pasukan Ukraina maju 50 km. Mereka mengungkap korupsi, termasuk bocoran 1 triliun rubel untuk kapal pesiar mewah. Rekaman protes disiarkan dan bocor lagi ke Rusia lewat aplikasi terenkripsi dan unggahan ulang. Jika Kremlin ingin menyembunyikannya, mereka membongkarnya. Mereka menunjukkan siapa sebenarnya Putin. Di luar pidato tanah air yang sudah dipersiapkan, yang kita lihat adalah bahwa medan perang digital ini tidak lagi bersifat teoritis. Ini adalah perang nyata yang memaksa Putin bertarung di 2 front. Sayangnya, misil tak bisa menghentikan piksel. Lebih parah lagi, firewall dan denda tidak bisa mencegah ide-ide menyeberangi perbatasan, melompat antar perangkat, dan mencapai pikiran-pikiran yang siap untuk melawan. Kremlin telah membangun benteng digital, tetapi benteng itu rentan dari dalam. Orang-orang menemukan celah di dinding, dan setiap celah menjadi jendela menuju kebenaran, membiarkan cahaya masuk ke dalam kehidupan yang telah lama diselimuti kegelapan. Celah-celah makin melebar tiap hari, dan seluruh struktur pun mulai berguncang. Semakin besar ketakutan Putin, makin besar juga paranoianya. Ketika Rusia mendorong aplikasi lokal dan memutuskan diri dari platform global, ironi itu makin jelas. Instagram diblokir sejak 2022, dulu punya 80 juta pengguna yang kini beralih ke saluran bawah tanah. Facebook dan Twitter telah hilang, dibungkam bersama LinkedIn, TikTok, bahkan fitur panggilan WhatsApp. YouTube diperlambat, monetisasi dicabut, makin sulit diakses, sementara Google News dan media barat lain hilang di balik firewall. Kremlin mendukung pengganti buatannya seperti vKontakte YouTube dan layanan Yandex. Keinginan akan konten tanpa sensor meningkat. Survei menunjukkan 70% pengguna internet aktif mencari alternatif. Orang-orang menginginkan berita, pembaruan, dan bukti bahwa anak-anak mereka mati sia-sia, dan setiap larangan justru memperkuat keinginan itu. Semakin Moskwa menutup perbatasan digital, makin banyak warga Rusia beralih ke jaringan bawah tanah. Upaya negara menghapus platform global tak menghilangkan kebenaran, malah membuat pencarian kebenaran jadi lebih gigih, menantang, dan berbahaya. Bagi penguasa, inilah yang paling ditakuti Putin, bukan tank di lapangan merah atau para jenderal di ruang belakang. Yang menakutkannya adalah kebenaran yang tak bisa dibendung. Piksel tidak bisa ditangkap, lelucon tidak bisa dipenjara, bukti tidak bisa dihapus. Media sosial jadi jalur bawah tanah Rusia untuk perlawanan, kebenaran, dan harapan. Ini membawa jutaan orang menuju cahaya, bahkan ketika rantai semakin mengencang, dan setiap hari unsur kendali semakin lepas dari genggamannya. Biayanya bukan hanya miliaran produktivitas hilang, tapi juga keluarga hancur, masa depan runtuh, dan penderitaan diam mereka yang tetap bertahan. Intinya, kisah ini tentang kebebasan dan perlawanan terhadap penindasan. Orang Rusia sadar mengendalikan informasi tak berarti mengendalikan pikiran. Dunia bawah tanah digital bergerak dengan cepat dan diam-diam, menghubungkan orang-orang di 11 zona waktu dan lintas generasi. Ini membawa pelajaran pemberontakan, peringatan penggerebekan, dan harapan perubahan masih mungkin. Ini bertahan karena terdesentralisasi dan justru makin kuat saat negara berupaya menghancurkannya. Meme, video, dan pesan terenkripsi bukan sekadar alat. Mereka adalah simbol perlawanan. Mereka adalah bukti bahwa kendali tidak pernah sepenuhnya mutlak. Di era digital, kebenaran telah menemukan cara untuk bertahan, apapun biayanya, entah itu darah, air mata, atau kehidupan yang hancur. Saat ini, karena media sosial, ketakutan ada di Kremlin dan harapan ada di tangan rakyat.